Idul Fitri, Ramadan, kita enak di dalam ibadah tapi kita durhaka sama orang tua, jangan harap ibadah kita diterima sama Allah. Nabi jawab apa? Amin. Doa yang kedua, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Oi, istri durhaka sama suami, gak diterima pahalanya. Bib, gimana Bib kalau suami yang durhaka? Hadisnya gak sampai situ. Lah emang betul Bapak, hadisnya cuma sampai istri yang durhaka. Tapi Bu, yang para istri ini harus sadar, nanti di hadapan Allah yang ditanya habis-habisan adalah suami. Istri mah makan kerupuk kulit Pak. Saat dipanggil sama Allah, ya fulan, wahai fulana, kenapa engkau tidak pernah beribadah kepadaku? Istri ditanya. Jawaban istri apa? Tanya aja, ya Allah, sama suami saya. Ditanya sama suami, kenapa enggak diajarkan ibadah? Istri fitnah, suami fitnah, anak fitnah, mertua yang bilang fitnah durhaka lu. Mertua fitnah, ipar fitnah, anak, suami, istri fitnah dunia, fitnah akhirat. Kelak nanti di yaumil qiyamah, inilah yang akan dipertanyakan oleh Allah. Apa doa malaikat Jibril yang ketiga? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah jika ada seorang muslim yang memutuskan silaturahmi dengan saudaranya. Tidak akan pernah diterima sama Allah ibadah kita. Mau sujudnya kita jidat pindah ke belakang, gak bakal diterima. Mau sujudnya kita sampai 3 hari 2 malam, gak bakal diterima kalau kita sudah mutusin silaturahmi. Makanya orang Pamulihan, lo maunya mah didatengin mulu sama gua, giliran ke rumah gua mah ogah banget. Nih besok tanggal 8 saya bikin open house halal bihalal fadol, yang mau datang ke rumah tapi jangan tangan kosong. Lah harapan kan boleh ya pan begitu. Dari jam 8 sampai jam 12 siang, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, ada 2 season, jam 2 sampai setengah 5 sore. Malam Bib, malam maaf gue jadwal banyak ya. Fadol, silahkan yang mau datang, mau silaturahmi boleh. Ini momen silaturahmi yang diajarkan oleh Nabi saat bulan Syawal. Kenapa sih kita datengin dulu tuh orang yang meninggal dunia? Betul nggak? Kan kita ke makam karena Nabi mengikuti, kita nih ngikutin Nabi. Saat Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, Nabi pernah Pak, ini buat suami nih, suami kalau pulang kemalaman jangan main gabruk-gabrukin pintu Pak ya Bu ya. Kalau kan istri kaget begitu kan. Suami Nabi waktu pulang kemalaman buka pintu pelan-pelan Nabi, assalamualaikum sampai 3 kali. Nggak diketok, cuman assalamualaikum doang. Assalamualaikum, nggak dijawab. 2 kali assalamualaikum, nggak dijawab. 3 kali assalamualaikum, nggak dijawab. Buka pintunya pelan-pelan banget. Begitu sampainya ngelihat Siti Aisyah, dia Rasulullah duduk di pinggiran tempat tidur pelan-pelan, narok badannya pelan-pelan. Takut Siti Aisyah dalam keadaan tidur nyenyaknya terganggu. Kalau suami ibu gimana? Tuh hati-hati Pak, ini adab di dalam rumah tangga. Saadi lo dengerin baik-baik tuh. Jangan masuk kamar main gubrak. Itu yang diajarin sama Nabi. Yang selebihnya lagi, satu riwayat pernah lagi, Bapak, Nabi pernah pulang agak kemalaman, mau ketok pintu nggak berani. Kenapa? Takut Siti Aisyahnya tidurnya keganggu. Gelar sorbannya di depan pintu rumah, tidur di bawah, di atas daripada sorbannya Nabi. Siti Aisyah terbangun ngelihat nggak ada Nabi.
Buka pintu ngelihat cuman ujung sorbannya, begitu dibuka Nabi bangun lebih dulu mengatakan, maafkan aku wahai istriku. Istri, bapak begitu enggak? Enggak. Tuh Pak, Nabi udah ngajarin sama kita. Kita di dalam urusan suami istri silaturahmi juga yang baik, sering-sering ngobrol Pak. Jangan bapak bawa diri, istri bawa diri, akhirnya anak terbengkalai. Ini adalah satu momen yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, penyempurnaan iman awalnya tuh dari diri kita dulu. Iman itu bisa sempurna kalau kita ibadah. Kalau ibadah urusan kita sama Allah baik, sama urusan orang lain nggak baik, percuma. Ada satu riwayat dikatakan ada seorang ahli ibadah, hidupnya ibadah tiap hari sampai Allah kasih keuntungan, dia dipertemukan dengan malaikat. Malaikat diturunkan oleh Allah pembawa nama-nama orang ahli sorga. Orang yang ahli ibadah didatengin oleh Allah seorang malaikat saat dimana orang tersebut pulang ngelihat ini malaikat, ditanya, Tuhan siapa? Kata orang yang ahli ibadah, aku malaikat yang diutus oleh Allah untuk berjumpa denganmu. Apa yang ada di tanganmu? Ini adalah buku penghuni surga. Nah, coba dilihatin, pasti ada nama saya di dalamnya. Dibuka buku dari lembaran demi lembaran, nggak ada namanya. Sampai ujung nggak ada namanya. Dibuka sampai 3 kali, nggak ada namanya. Sampai Allah mengatakan, wahai malaikatku, sampaikan kepadanya, urusan dia kepadaku baik, tapi urusan dengan manusia yang lain nggak baik. 0, tidak akan pernah tercatat di dalam kehidupannya di dunia sampai ke akhirat. Yang baik sama tetangga, yang baik sama suami, yang baik sama istri. Anak juga harus begitu sama orang tua. Ingat, orang tua itu, anak itu mencerminkan bagaimana orang tuanya. Kalau bapak bisa ngedidik anak-anak, insya Allah anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Coba kalau yang kebayang, kalau ini anak bejatnya luar biasa, badungnya bukan main. Begitu ditanya Pak, ini anak bandel, yang ditanya pertama kali orang tuanya, ini anak siapa? Itu yang pertama kali ditanya. Tapi kalau ini anak pintar, ditanyanya beda Pak. Bu, tanyanya beda. Ini anak sekolahnya di mana? Kelas berapa? Tapi kalau ini anak bandel ditanya, itu anak siapa sih? Itu perbedaannya. Makanya saya mengatakan, Nabi SAW mengatakan, anak itu adalah fitnah dunia, fitnah akhirat. Didik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Jangan jauhkan anak-anak kita dari alim ulama.